Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Darajatun Alia dengan NIM 2305 1380343 dari Prodi Perbankan Syariah 8. Hari saya akan menerangkan materi dari kelompok saya dengan judul materinya itu cara pandang Islam terhadap esensi aktivitas kehidupan manusia di dunia dan membedakannya dengan cara pandang sekuler. Dalam materi ini terdapat 3 poin materi. Yang pertama itu adalah pilar sistem ekonomi sosialisme. Sosialisme digagas oleh Karl Heinrich Marx sebagai antitesis terhadap paham kapitalisme yang diusung oleh Adam Smith. Sosialisme merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mengampanyekan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Semua produksi diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat dan setiap yang berkontribusi pada produksi berhak atas bagian dari hasil produksi. Oleh karenanya, masyarakat secara keseluruhan seharusnya memiliki atau setidaknya mengontrol kekayaan harta benda tersebut untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Munculnya sosialisme dipelopori oleh gerakan separatis dari kaum buruh yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari kaum kapitalis atau yang mereka sebut dengan bourgeois. Gerakan tersebut muncul akibat pemikiran Karl Marx yang mendorong kaum buruh untuk melakukan pergerakan. Namun secara historis, tokoh awal sosialisme bukanlah Karl Marx, tetapi Robert Owen. Sosialisme yang dicetuskan oleh Robert Owen ini adalah jenis sosialisme yang fokus pada kepedulian sosial tanpa pergerakan. Sementara itu, sosialisme yang dibawa oleh Karl Marx lebih mengarah pada pergerakan terhadap kekuasaan kapitalis yang dianggapnya berlebihan. Adapun karakteristik dari sistem ekonomi sosialis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah komitmen pada kesetaraan masyarakat. Sistem kapitalis dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan yang selanjutnya menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk menanggapi tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Dalam hal ini, mereka mempertanyakan isu kepemilikan sumber daya. Yang kedua, yaitu keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Selanjutnya, poin kedua yang dibahas pada materi ini ada kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Teori sosialisme dimulai dari kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, yang dimana Karl Marx mengkritik 2 hal dalam kapitalisme. Yang pertama itu tentang teori nilai tambah, dan yang kedua tentang perkembangan kapitalisme yang menyebabkan kontradiksi antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Pada teori pertama, Karl Marx menyimpulkan bahwa terjadi nilai tambah terhadap komoditas. Jadi semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi nilai komoditasnya. Permasalahannya ialah munculnya eksploitasi dan aliensi karena kaum kapitalis berpandangan bahwa mereka bisa mengambil tenaga kerja atau menambah jam kerja jika memiliki modal dan alat produksi yang memicu keterasingan kaum buruh dan perbedaan kelas antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Teori yang kedua itu adalah perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadinya kontradiksi antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Itu terjadi karena kapitalis memiliki tujuan awal untuk melakukan perbaikan dan mengurangi permasalahan yang sedang terjadi, tetapi tidak mampu untuk menyelesaikannya. Sehingga muncullah kontradiksi antara kaum pemilik modal dan kaum buruh tersebut. Poin materi yang terakhir itu adalah pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Islam memiliki perhatian terhadap aspek sosial yang dominan tanpa perlu meniadakan kepentingan pribadi. Bila dibandingkan dengan agama lain, maka Islam memiliki perhatian terhadap solidaritas komunal yang lebih besar. Islam menekankan harmoni keseimbangan antara kebutuhan individu, spiritual dan material, dan kebutuhan masyarakat secara umum.
Sedangkan sosialisme lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan individu. Secara umum, sosialisme dan ekonomi Islam memiliki perhatian yang sama terhadap aspek sosial. Meski demikian, hal ini tidak menjadi keduanya sama. Islam tidak membahas pertentangan kelas sebagaimana yang disampaikan oleh Marx. Ekonomi Islam dan Marxisme sangat berbeda dalam interpretasi dan juga dimensinya. Kepentingan individu dalam Islam masih tetap dijaga walaupun harus mengutamakan kepentingan sosial. Islam tidak melarang setiap individu melakukan kegiatan ekonomi masing-masing untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan, Islam memerintahkan setiap insan untuk berusaha mencari rezekinya. Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha yang sukses. Sejumlah sahabat Rasul juga demikian. Sebaliknya, kecaman ditujukan kepada mereka yang tidak berusaha dan lebih mengandalkan kepada belas kasih orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara kalian memikul kayu bakar pada pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, kemudian diberi atau tidak diberi." Dalam upaya mengejar keuntungan, Islam memberi catatan penting dalam cara memperoleh keuntungan dan bagaimana memperlakukan keuntungan tersebut. Cara memperoleh keuntungan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain. Terkait hal ini, sejumlah etika ditetapkan oleh Islam agar tidak memakan harta orang lain secara batil. Adapun terkait dengan hasil keuntungan, maka Islam mendorong adanya alokasi untuk orang lain yang membutuhkan. Ada hak orang lain yang terdapat dalam keuntungan yang didapatkan. Alokasi yang bersifat wajib adalah zakat, sedangkan alokasi yang bersifat sukarela diantaranya adalah wakaf, infak, dan hibah. Sekian penjelasan materi dari saya memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.